ya berusaha itu kan penuh kerja keras dan resiko kan. Sehingga kalau misalnya ada istilahnya yang mempersulit, entah premanisme, entah izin yang lama, atau tadilah hal-hal yang contohnya kayak tadi non tarif barrier kan mempersulit usaha gitu. Tentu Kadin sangat dukung. Tadi di rapat Dewan Pengurus Harian kami juga banyak sekali disuarakan bahwa hal-hal seperti premanisme, kriminalisasi, nah itu benar-benar mesti dilihat dengan baik. Kita mendukung tentunya tata kelola perusahaan yang baik. Tapi juga ekonomi berbiaya tinggi tentu akan mengurangi competitiveness atau daya saing daripada usaha Indonesia. Oke. Pak, tadi yang terkait Danantara itu dari dunia usaha Amerika ada yang tertarik kita untuk investasi. Tentu saya hanya bisa memberikan observasi saya ya, karena Danantara kan ada CEO, CIO, CEO-nya. Nah intinya yang saya lihat banyak sekali yang memuji Danantara karena satu, ya ini sovereign wealth fund yang secara aset under management nomor 5 terbesar. Yang kedua menghasilkan sekitar 170 triliun per tahun. Dan setiap efisiensi di BUMN itu bisa justru menaikkan 170 miliar menjadi 170 triliun menjadi lebih besar lagi. Dan inilah yang akan diinvestasikan, bukan dana yang ada di dalam bank atau BUMN. Nah, bisa dibayangkan kalau dana seperti itu diinvestasikan, kan di dalam investasi itu kan bisa ada yang namanya hutang atau leverage. Nah, itu bisa berkali-kali lipat jumlah untuk investasinya. Tapi yang paling penting, ini bisa menjadi suatu de-risking atau menghilangkan resiko atau mengurangi resiko daripada mitra-mitra ingin bermitra dengan Danantara. Jadi mereka mau investasi di Indonesia bersama Danantara yang mengurangi resiko, karena kalau pemerintah yang masuk kan pasti lebih hati-hati. Dan yang kedua, Danantara ini bisa dilihat menjadi shareholder activism. Jadi aktivisme pemegang saham untuk memastikan BOD BOC jadi semakin langsing. Lalu jumlah perusahaan kalau tidak perlu segini ya nggak usah perlu banyak, ya nggak usah, lebih sedikit. Nah jadi upaya yang sudah dilakukan selama ini cukup baik, bisa akan lebih cepat lagi. Dan yang paling penting juga Danantara itu dilihat sebagai pengelola yang profesional, di mana ya seperti bagaimana dilindungi undang-undang. Jadi mereka bisa bergerak sebagai profesional portfolio manager gitu. Yang terkait ekspor daging itu Pak, kan di Indonesia kan dari mereka yang terhambat karena ada label halal. Apakah mereka ingin tidak ada label halal untuk mengekspor daging ke Indonesia? Saya rasa itu tentunya Badan Halal Nasional, tapi intinya mereka tahu bahwa halal itu hakiki di Indonesia. Jadi mereka pasti akan menghormati, cuma bagaimana untuk menyelaraskan antara halal berdasarkan versi Indonesia dan Amerika. Ya. Jadi kalau masalah halal yang menjadi sorotan itu adalah beberapa lembaga halal di Amerika itu ada yang mungkin tidak memenuhi standar. Ya, sekarang tinggal menyamakan persepsi tadi, menselaraskan saja. Jadi daging dari Amerika bukan tidak sehat masuk sini, tapi dianggap tidak dipotong secara halal. Makanya Badan Halal kita di Indonesia ingin berkunjung ke sana untuk melihat dan melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga halal yang ada di Amerika Serikat. Dan kita harapkan bisa segera. Terima kasih Pak Anies. Terima kasih ya Pak. Ini ada ini nggak? Berarti tadi